dipersembahkan oleh Anda kembali di debat publik, pendalaman materi dan penajaman visi misi calon wali kota dan wakil wali kota Semarang 2020. Pemirsa dan hadirin, untuk di segmen ini nanti paslon akan mengambil fishbowl. Ini adalah pertanyaan dari tim pakar. Bapak Ibu, ada 10 pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Ini pertanyaan dari tim pakar. Nanti mekanismenya adalah Bapak Ibu memilih 5 pertanyaan. Mekanismenya untuk pertanyaan pertama akan diwakilkan oleh Ketua KPU Kota Semarang yang akan mengambil 1 pertanyaan, kemudian artinya masih tersisa 4 pertanyaan lagi yang harus dipilih oleh paslon di dalam fishbowl. Kami mulai. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Ketua KPU Kota Semarang, Hendry Cassandra Kultom, untuk mewakili paslon memilih 1 pertanyaan dari dalam fishbowl. Baik, boleh diberikan ke saya. Ya, ini adalah 1 pertanyaan dari Ketua KPU Kota Semarang. Terima kasih, Bapak Hendry Cassandra Kultom. Baik, artinya paslon harus memilih lagi 4 pertanyaan di dalam fishbowl dari tim pakar. Silahkan, kami persilahkan kepada paslon untuk memilih 4 pertanyaan dari dalam fishbowl. Baik, boleh diletakkan. Ya, silakan, Ibu. Baik. Baik. Terima kasih paslon dan juga Ketua KPU Kota Semarang yang sudah memilih 5 pertanyaan. Pemirsa, sudah ada di depan saya, ini adalah 5 pertanyaan dari tim pakar yang harus dijawab oleh paslon. Saya akan buka 1 persatu pertanyaannya. Yang pertama, ya, pertama, pendaftaran peserta didik baru masuk SMP dalam 2 tahun terakhir ini yang dilakukan secara online boleh dikatakan masih belum berhasil dengan baik. A. Di manakah letak kendala ketidakberhasilan tersebut? B. Upaya yang akan diterapkan untuk memperbaiki sistem pendaftaran masuk SMP di Kota Semarang secara online. C. Bagaimana penerapan sistem zonasi di Kota Semarang? Silakan dijawab, waktunya adalah 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Semarang termasuk pioner di dalam penerimaan murid secara online. Jadi mulai tahun sekitar 2013 atau 2014, kami sudah melakukan penerimaan murid baik TK, SD maupun SMP secara online. Di dalam 2 tahun terakhir ini, kemungkinan yang terjadi adalah karena adanya sistem zonasi. Jadi itu yang membuat para orang tua murid kemudian melakukan beberapa hal, misalnya memindahkan anaknya ke saudaranya atau ke yang lain hanya untuk bisa masuk di dalam sekolah SMP favorit yang mereka inginkan. Saya rasa itu saja kendalanya, tapi kalau secara teknis online maupun dari dasar peraturan-peraturan wali kota sudah dari beberapa tahun kita lakukan dan semuanya berjalan dengan baik. Ya, dan tentu untuk mengurangi atau menekan dari masalah zonasi ini pada misi yang pertama, yaitu peningkatan fasilitas pelayanan untuk pendidikan akan ditambah dibangun tempat-tempat yang masih belum adanya SMP, atau ini terutama SMP yang banyak menjadi kendala karena SMP lebih sedikit daripada jumlah dari SD, sehingga akan dibangun SMP-SMP yang berdasarkan zonasi yang belum ada di wilayah masing-masing itu, sehingga diharapkan semakin berkurang adanya hambatan-hambatan atau keluhan-keluhan dari masyarakat. Baik, saya menuju ke pertanyaan kedua. Pemirsa, saya bacakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang kedua untuk paslon, bagaimana upaya paslon dalam mengintegrasikan ekspresi local wisdom yang terkandung dalam tagline Kota Semarang, yakni Semarang Variety of Culture, dalam rangka implementasi Smart City di Kota Semarang. Waktunya sama, Bapak Ibu, 1 menit 30 detik. Saya dengan Bu Wakil dari 2016.
Kemudian saya pernah jadi wakil wali kota dari tahun 2010. Saya tidak pernah mendapati tagline Semarang apa tadi, Mbak? Baik, saya ulangi ya. Ya, variety apa itu ya? Semarang Variety of Iya. Culture. Jadi sampai dengan hari ini menurut saya, branding ini tidak semata-mata untuk gagah-gagahan sebuah kota. Tapi branding sebuah kota itu harus mewakili benar karakter daripada masyarakat supaya ini menjadi sebuah ikon dan dikenal oleh masyarakat di luar sana. Sehingga kami tidak bisa menjawab meskipun memang keberaneka-ragaman di Semarang ini luar biasa, berbagai macam etnis, agama, budaya juga ada di sini dan semuanya berjalan dengan harmonis. Ya, dan tentu tadi adalah tagline yang ada di Kota Semarang adalah Semarang Hebat, yang nanti pada periode yang akan datang karena program-program ini adalah program berkelanjutan, Pak Hendi dan saya ini adalah periode yang kedua, tentu program-program akan selalu berlanjut sehingga nanti tagline-nya setelah Semarang Hebat pada periode yang akan datang ini ada Semarang Semakin Hebat, di mana merupakan penajaman-penajaman tadi sudah sampaikan oleh Pak Hendi bahwa dengan keperagaman masyarakat, baik suku, agama, kebudayaan, tentu ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan akan bergerak bersama untuk menjadi Semarang Semakin Hebat. Baik. Selanjutnya saya menuju ke pertanyaan ketiga untuk paslon. Saya bacakan pertanyaan dari tim pakar, Bapak Ibu. Kasus anak putus sekolah di Kota Semarang masih cukup tinggi. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang, setidaknya rata-rata sekolah di Kota Semarang baru mencapai 10,67. A. Strategi apakah yang akan dilakukan kelak dalam mengatasi persoalan tersebut sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Kemudian B. Bagaimana upaya bagi masyarakat miskin. Waktunya sama, Bapak, Ibu, 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Yang pertama, bahwa rata-rata lama sekolah itu adalah bagaimana perhitungannya berdasarkan usia warga Semarang 25 tahun ke atas. Jadi kalau kemudian hal ini dijadikan beban buat kami berdua, saya rasa ini adalah hal yang nggak pas. Karena ini adalah usia-usia yang di atas kita, yang jauh seperti orang tua kita, mungkin nenek kita, ini hanya pembaginya saja. Yang paling tepat adalah sebenarnya adalah harapan lama sekolah. Di Semarang ini sudah 14,52. Dan pasti Semarang sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun. Anak-anak yang ada yang misalnya di jalan ketemu itu misalnya kena razia, mereka kita paksa sekolah. Karena ada beasiswa, tidak hanya buat siswa-siswi yang berprestasi, tapi juga buat siswa-siswi yang miskin. Dan ini kita terus alokasikan anggaran cukup besar. Kita fokus pada pendidikan dan kesehatan, karena orang sehat harus ada di Semarang sebanyak-banyaknya. Orang tidak boleh kemudian merasa kesulitan untuk mereka bisa memeriksakan badannya. Kemudian kalau orang pinter itu wajib juga. Orang pinter Semarang kalau semakin dunia pendidikan semakin meningkat, maka insya Allah Semarang ini akan menjadi kota yang semakin hari semakin baik karena generasi di bawah kita benar-benar generasi yang lebih mumpuni daripada kita semuanya. Baik, cukup. Baik, waktunya juga habis. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat dari tim pakar, saya bacakan Bapak Ibu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya data keberadaan sekolah di Kota Semarang menunjukkan bahwa sekolah swasta berimbang keberadaannya dengan sekolah negeri. Bahkan pada tingkat SMP, apalagi TK atau PAUD, sekolah swasta jauh lebih banyak. Mengingat sekolah swasta telah berkontribusi besar dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan Kota Semarang. Kebijakan apakah yang akan diberikan kepada sekolah swasta dalam meningkatkan layanan dan mutu pendidikan sekolah swasta? Waktunya masih sama, 1 menit 30 detik. Jadi untuk sekolah swasta pada mulai tahun 2020 pada pemerintahan yang kami sebelumnya ini adalah memberikan bantuan untuk sekolah gratis swasta pembiayaan
sekarang ini sudah ada di 40 sekolah baik TK, SD, SMP. Tetapi akan dilanjutkan dan nanti akan lama-kelamaan akan seluruh sekolah swasta akan disupport oleh pemerintah Kota Semarang. Dan tentu tidak hanya sekolahnya saja, tapi bagaimana kesejahteraan dari para guru-guru swasta. Sehingga ini di dalam program yang akan datang akan dilakukan bagaimana mensupport dari guru-guru swasta itu, yaitu yang salah satu sekarang ini sudah ada mulai adanya pendampingan BOS untuk guru swasta. Tetapi tidak berhenti di situ, akan dilakukan support, akan diberikan sama seperti sekolah negeri, karena mereka adalah guru-guru yang perlu didukung, guru-guru yang perlu disupport, karena anak-anak ini ada di dalam pendidikan yang tentu tadi sudah sampaikan untuk pertanyaan yang tadi sebelumnya yang sudah disampaikan dijawab oleh Pak Hendi, ini tentu ada berkesinambungan bagaimana pendidikan ini menjadi satu program untuk generasi mendatang, apalagi ini adalah generasi emas, generasi bagi anak-anak kita semuanya, dan diharapkan nanti dengan adanya support kepada guru swasta akan menjadikan pendidikan di Kota Semarang ini juga sangat hebat. Baik, waktu Anda habis. Pertanyaan terakhir dari tim pakar. Agak susah nampaknya ini. Sebentar ya, Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini nampaknya ikatannya kencang sekali ya Bapak Ibu. KPU ya, sebentar ya, saya buka dulu. Ini pertanyaannya dari tim pakar Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak tahu nih isinya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari tim pakar untuk paslon. Bagaimana agenda paslon dalam meningkatkan partisipasi kelompok muda atau milenial dalam upaya memajukan Kota Semarang? Mengingat keberadaan kelompok muda atau milenial di Kota Semarang cukup signifikan, yaitu 487,500 jiwa. Semarang dalam angka 2019. Waktunya sama, 1 menit 30 detik. Ya, yang kami rasakan adalah pada awal-awal ada di pemerintahan, anak-anak muda ini cukup apatis sama pemerintah karena mereka merasa ada sekat-sekat komunikasi. Maka mulailah kita berdua ini masuk ke komunitas-komunitas, ke kelompok-kelompok muda, dan ternyata asik juga. Mereka kemudian mendapati juga bagaimana konsep bergerak bersama ini juga harus disengkuyung oleh kelompok muda. Kita fasilitasi, paling tidak ada tempat coworking space yang difasilitasi pemerintah. Ada di Semarang Digital Kreatif, Kota Lama, ada di Trilomba Juang, ada di PIP, ada di Perpustakaan Daerah. Kemudian kita juga punya dua creative space, yaitu di Galeri Industri Kreatif di Kota Lama dan juga Semarang Kreatif Galeri. Nah, yang ke depan kita akan buat makerspace. Bagaimana kemudian keterampilan anak-anak muda itu difasilitasi oleh pemerintah. Misalnya kelompok desainer, mereka tidak punya peralatan, kita akan buatkan tempatnya. Misalnya kemudian kelompok-kelompok yang mempunyai kemampuan di wilayah digital, kita akan buatkan tempatnya. Ini menjadi bagian pola-pola pembangunan yang merangkul generasi milenial dan mudah-mudahan mereka semakin cinta dan bangga dengan kota ini. Karena kami meyakini masyarakat yang semakin cinta, masyarakat yang semakin bangga dengan kota ini, mereka akan mau dan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Semarang semakin hebat. Ya. Baik, terima kasih paslon yang sudah menjawab 5 pertanyaan dari tim pakar. Selanjutnya, usai jeda nanti akan ada yang menarik. Nanti tim panelis akan bertanya langsung kepada paslon untuk segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Debat Publik, pendalaman materi dan penajaman visi misi calon wali kota dan wakil wali kota Semarang 2020. Dipersembahkan oleh